Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga pada momen saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur dan nikmat bertemu lagi di dalam acara podcast Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Melanjutkan pembahasan kita yang kemarin terkait tentang persiapan yang harus dilakukan dalam menghadapi bulan Ramadan. Kita telah membahas 3 poin. Yang pertama adalah ketika kita mau mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan, yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah, yaitu di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Agar apa? Agar adaptasi tubuh kita, fisik kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan badan yang sehat dan tidak lemas gitu ya. Biasanya kalau orang tidak terbiasa puasa, langsung mendadak puasa, ini akan membuat seseorang itu kaget tubuhnya atau shock tubuhnya, sehingga ketika puasa awal-awal itu biasanya orang tubuhnya menjadi lemas. Tapi ketika seseorang sudah terbiasa dengan puasa sunnah misalkan, itu akan menjadi adaptasi yang baik pada tubuhnya, sehingga ketika di bulan Ramadan itu tidak ada kekagetan fisik di dalam melakukan ibadah puasa. Lalu yang kedua kemarin itu adalah yang harus kita persiapkan adalah memperbanyak doa dan zikir, di mana di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan, mustajabah dalam berdoa, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa agar nantinya apa yang kita inginkan, apa masalah yang kita hadapi bisa kita curhatkan, kita sampaikan kepada Allah untuk diberikan solusi, untuk diberikan jalan keluar. Allahumma amin. Lalu yang ketiga kemarin kita telah membahas tentang bagaimana persiapan kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Yang ketiga adalah meningkatkan iman kita. Iman. Kita paham bahwasanya iman itu adalah percaya, iman itu adalah suatu kepercayaan akan adanya Allah, akan adanya Rasulullah, malaikat Allah, dan rukun iman yang 6. Di sini iman kita paham bahwasanya iman kadang naik, kadang turun. Al-imanu yazidu wala yangkus. Iman itu naik turun, ketika naik ibadahnya bagus, ketika turun ibadahnya banyak yang bolong. Sehingga di sini keimanan perlu kita stabilkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Sehingga ketika sudah memasuki di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kita mampu menstabilkan iman dan mampu menjadi orang yang istiqomah di dalam kebaikan gitu ya. Istiqomah di sini bisa dikatakan sebagai mampu menjaga stabilitas ibadah kita dengan baik gitu ya. Istiqomah ini adalah orang yang mampu saat ini melaksanakan puasa, sholat, sunnah dan sholat wajib dengan baik, dan ibadah-ibadah lainnya dengan baik, dan menjaganya di hari-hari berikutnya. Tetap terjaga tanpa ada yang bolong. Nah, ini merupakan sebuah bentuk keistiqomahan. Ada rasa tanggung jawab, ada disiplin yang memang ditanamkan di dalam sifat istiqomah gitu ya. Ini adalah poin yang ketiga. Setelah puasa sunnah, memperbanyak doa dan zikir, meningkatkan iman, dan yang keempat ini adalah yang harus kita persiapkan itu adalah apa? Mungkin di sini ada yang masih punya hutang puasa gitu ya. Ada yang punya hutang puasa, maka yang harus dilakukan adalah menyegerakan untuk membayar hutang puasa di tahun lalu gitu ya. Loh, ada yang mengatakan bahwasanya ketika telah mendekati bulan Ramadan,
maka tidak boleh membayar hutang puasa. Di sini larangan di sini bukan dalam artian apa gitu ya. Dalam artian ketika seseorang telah mendekati bulan Ramadan, hari-hari bulan Ramadan, ini kemungkinan seseorang untuk bisa melakukan pembayaran hutang puasa itu sangat sangat sedikit. Karena apa? Orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Khawatir dia sakit, khawatir dia berhalangan untuk puasa, sehingga akan lebih baik ketika membayar hutang puasa itu jauh-jauh hari sebelum mendekati bulan Ramadan. Itu adalah persiapan yang keempat, bagaimana kita mampu menjadi orang yang benar-benar mampu mempertanggungjawabkan ketika kita punya hutang, maka ya harus dibayar. Baik itu hutang uang maupun hutang puasa. Karena puasa Ramadan itu adalah hukumnya fardu ain. Jadi wajib bagi mereka yang memang mampu, mereka harus wajib puasa. Bagaimana yang tidak wajib? Manula, lansia, orang yang sakit, dan tidak mampu untuk melakukan puasa, maka bagaimana? Dia bisa membayarnya atau menggantinya dengan fidyah gitu ya, fidyah. Karena tapi di sini fidyah ini hanya untuk mereka-mereka yang memang benar-benar tidak mampu melaksanakan puasa gitu ya. Bagaimana Bu kalau misalkan mereka yang mampu? Bagaimana Bu kalau misalkan mereka hamil lalu menyusui 2 tahun gitu ya. Menyusui 2 tahun, anak ASI eksklusif itu selama misalkan 5 bulan. 5 bulan ASI eksklusif, setelah itu akan ada yang namanya makanan pendamping. Maka di sini dimungkinkan sang ibu ini sudah bisa melakukan puasa. Jadi setelah melahirkan, menyusui 5 bulan ASI eksklusif, maka dia punya kesempatan untuk membayar hutang atau berpuasa, membayar hutang puasanya. Karena apa? Karena sudah ada makanan pendamping yang bisa diberikan kepada anak gitu ya, kepada sang bayinya. Lalu bagaimana misalkan setelah hamil melahirkan dia langsung menggunakan susu formula? Bagaimana dengan hutang puasanya? Dia wajib membayar hutang puasanya. Tidak boleh membayar fidyah, tidak boleh membayar fidyah karena dia mampu gitu ya. Karena dia mampu melakukan puasa. Maka di sini tidak ada rukhsah atau keringanan bagi orang yang memang benar mampu membayar puasa. Akan lebih baik dengan membayar puasanya dengan puasa. Seperti itu. Jadi kewajiban untuk membayar puasa ini harus kalau bisa dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan, karena dikhawatirkan akan ada banyak gangguan ketika seseorang itu mau membayar hutang puasanya mendekati bulan Ramadan, khawatir sakit, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menjadi penghalang seseorang itu untuk membayar hutang puasa. Barakallah, marhaban ya Ramadan. Mungkin untuk sesi kali ini itu yang dapat saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.